Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Apoteker Surya Amal, MKes, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dan teman-teman saya, kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai metabolisme lipid yang beranggotakan Ilham Bintang, Renita Hamzah, dan Jafira Fatihah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak dan substansi mirip lemak, seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan terbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Fungsinya, lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja kebanyakan bentuk lipid dan lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid kemungkinan organ tubuh menggunakan energi atau penyimpanan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Metabolisme lipid itu bekerja di mulut. Lipid mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Dari kandung empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Selanjutnya yaitu lipid tidak jenuh atau unsaturated fat. Asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap hewani, daging, mentega, dan nabati, atau minyak sawit dan minyak kelapa, dapat mengganggu peredaran darah, dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah atau jantung. Asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap cair ruang pada dingin atau suhu rendah terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, kacang-kacangan, dan alpukat, juga daging ikan. Dikenal lipid baik atau kandungan kolesterol sedikit dibandingkan lipid jenuh. Bermanfaat untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mengurangi resiko terserang penyakit jantung. Dibagi jadi dua, lipid tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acida dan lipid tidak jenuh tunggal monounsaturated fatty acida. Hasil proses pemadatan lipid tak jenuh melalui teknik hidrogenisasi parsial yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ikatan kimia pada lipid tersebut. Lipid yang sebelumnya berwujud cair berubah menjadi padat dan tentunya lebih tahan lama. Tujuannya untuk menjadikan minyak nabati lebih stabil dalam suhu ruangan dan tahan terhadap reaksi kelengkapan. Selanjutnya yaitu lipid berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada lipid hewani. Didapatkan dari hewan yang memiliki kandungan lipid seperti pada daging ayam, sapi, kambing, keju, mentega, dan produk olahan susu. Jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan
kadar LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat menjadi semakin meningkat. Yang kedua, lipid nabati. Bersumber dari tanaman atau tumbuhan yang terbentuk minyak, cukup baik bagi tubuh, tapi ada yang mengandung lipid jenuh atau minyak kelapa sawit. Bila dikonsumsi berlebihan mengakibatkan resiko terkena penyakit jantung. Lipid tak jenuh seperti minyak jagung, minyak zaitun, minyak almond, dan minyak dari sari bunga matahari. Yang ketiga yaitu lipid derivat. Senyawa lipid yang pembentukannya dihasilkan melalui proses hidrolisis lipid atau contohnya kolesterol dan asam lipid. Berdasarkan struktur kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama, lipid sederhana. Ester asam lipid dengan berbagai alkohol. Lipid atau fat, enter asam lipid dengan gliserolipid dalam tingkat cairan dikenal sebagai minyak oil. Lilin, ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Yang kedua yaitu lipid kompleks, ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain. Lipid kompleks penting, fosfolipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lipid dan alkohol. Glikolipid atau glikosfroglipid yang mengandung asam lipid, sphingosine, dan karbohidrat. Lipid kompleks lain yaitu lipid seperti sulfolipid dan aminolipid. Likoprotein juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat fisika. Dalam suhu kamar zat cair, sedangkan pada hewan berbentuk zat padat. Mengandung asam lipid jenuh memiliki titik lebur yang tinggi, namun yang mengandung asam lipid tak jenuh memiliki titik lebur yang rendah. Memiliki asam lipid berantai pendek bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air. Larut dengan baik dalam alkohol panas. Yang kedua yaitu sifat kimia. Saponifikasi atau reaksi penyabunan. Lipid dapat mengalami hidrolisis atau dengan enzim lipase atau alkali. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyabunan karena salah satu contoh hasilnya adalah sabun sebagai garam asam lipid. Halogenasi. Asam lipid tak jenuh dalam mengadisi halogen melalui ikatan rangkapnya lipid sebanding dengan jumlah rangkap pada asam lipidnya. Hidrogenasi dapat berubah dari bentuknya yang cair menjadi padat atau cara pengerasan. Selanjutnya yaitu kelainan metabolisme lipid. Kolesterol tinggi bila terdapat dalam jumlah ke atas dalam darah dapat membentuk endapan pada dinding pembuluh darah atau yang disebut aterosklerosis. Kolesterol penyusun utama batu empedu. Penyempitan pada pembuluh darah, jantung, penyakit jantung koroner atau PJK pada pembuluh darah otak yaitu cerebrovaskuler. Selanjutnya yaitu penyakit Niemann-Pick. Penyakit ini terjadi karena sfingomielin terakumulasi pada otak, limpa, dan hati akibat gangguan degradasi sfingomielin oleh enzim sfingomielinase. Akibatnya retardasi mental dan kematian pada usia muda. Selanjutnya yaitu penyakit Tay Sachs. Penyakit ini terjadi karena gangliosida terakumulasi di otak dan limpa akibat kurangnya enzim lisosomal N-asetilheksosaminidase. Akibatnya degenerasi sistem saraf dan menyebabkan retardasi mental, kebutaan, dan kematian pada usia muda. Banyak diderita orang-orang Eropa Tengah. Selanjutnya yaitu penyakit Wolman. Gangguan yang dihasilkan kolesterol dan gliserida menumpuk di jaringan. Gangguan ini disebabkan pembesaran limpa dan hati. Penyimpanan kalsium pada kelenjar adrenalin membuat mereka lebih keras dan diare lemak atau steatorrhea juga terjadi. Bayi dengan penyakit Wolman biasanya meninggal dalam usia 6 bulan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.